wa ta'ala yang maha pengasih, maha penyayang. Allah Subhanahu wa ta'ala yang satu, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, yang memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendaki dan mencabut kerajaan dari siapa pun dikehendaki. Telah menciptakan kita semua dengan sempurna, telah menghantarkan kita ke dunia ini, dan kepadanya lah kita akan kembali nantinya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang istiqomah di jalannya, yang telah mengorbankan segalanya, hartanya, dirinya, waktunya, bukan untuk menjadi orang yang paling terkenal di muka bumi ini, bukan untuk menjadi orang yang paling kaya di muka bumi ini, apalagi menjadi orang yang paling berkuasa di muka bumi ini. Tetapi seluruh perjuangan dan pengorbanannya hadirin agar kita bisa kenal kepada Allah, agar kita takut hanya kepada Allah, agar kita harap hanya kepada Allah, agar kita bisa mengamalkan agama secara sempurna. Bapak Imam Khatib Bilal Garim, para alim ulama, para ustadz, dan khususnya bagi guru kami yang tadi menjadi imam, alhamdulillah ketemu pertama kali di NTB, tapi ketika ke Garut dapat informasi beliau di sini, jadi alhamdulillah bisa silaturahim kembali. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum Allah ciptakan kita ini, sebelum Allah hadirkan kita di dunia ini, Allah sudah pernah menciptakan dan menghadirkan manusia-manusia yang lebih hebat dari kita. Umurnya lebih panjang, ibadahnya lebih lama, lebih khusyuk, dan juga tenaganya, kekayaannya, kekuasaannya lebih hebat dari kita. Dikatakan kalau sujud mereka itu batu saja jadi cembung, saking lamanya. Saya yakin di antara kita ini belum ada yang sujud membuat karpet jadi bolong, itu belum ada. Paling-paling kalau di Bengkulu karpet bolong karena batu akik, digosok-gosok derin terang, bolong jadinya, bukan karena sujud. Dikatakan dahulu kala kalau orang berzikir, umat terdahulu satu ruangan akan bercahaya. Kalau berdoa turun makanan dari sorga. Hebat. Bahkan ada ahli kitab di zaman Nabi Sulaiman menerima tantangan Nabi Sulaiman untuk memindahkan kerajaan Ratu Balkis sekejap mata. Kalau hari ini kita bicarakan orang-orang terdahulu, maka kita akan kagum. Hebat. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan yang hebat itu adalah umat akhir zaman, ya kita ini. Umurnya pendek-pendek, ibadahnya juga begitu, lagi sholat mikirkan hutang. Tapi dikatakan umat ini adalah umat terbaik. Tidak akan masuk surga umat-umat terdahulu sebelum ini umat masuk surga. Apa karena nabinya nabi terbaik? Bukan. Dikatakan ini umat terbaik karena kerjanya. Umat terdahulu ibadahnya oke, hebat. Tapi umat terdahulu tidak diberikan kerja. Yang dahulu hanya diberikan kerja kepada nabi dan rasul saja. Tapi umat akhir zaman ini hadirin karena nabinya sudah meninggal dunia dan tidak akan ada nabi lagi. Apapun yang terjadi Allah tidak akan kirim nabi lagi. Maka umat akhir zaman ini berikan pekerjaan sebagaimana pekerjaan para nabi dan rasul. Apa itu? Kerja mengajak orang kenal kepada Allah, taat hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, harap hanya kepada Allah. Maka ini dikatakan kuntum khairul umat, umat terbaik. Kerjanya bukan hanya di kampungnya. Bukan orang Garut, lahir di Garut, kerja hanya di Garut. Tidak. Bupati Garut ngurus Garut doang. Enggak.
Tapi sebagai Bupati Garut, ya, pada punya tanggung jawab terhadap Garut. Tetapi sebagai umat Nabi, sebagai kuntum khairul umat, bertanggung jawab terhadap umat Nabi yang ada di Cina, yang ada di Afrika, yang ada di Bengkulu, punya tanggung jawab. Hadirin sekalian, beberapa Nabi dan Rasul doa kepada Allah agar dijadikan Nabi akhir zaman, tidak dikabulkan karena sudah ada. Turun mintanya, jadikan umat akhir zaman. Hanya satu Nabi yang dikabulkan, Nabi Isa alaihissalam. Begitu berharga ini umat akhir zaman, hadirin. Tetapi hari ini banyak umat yang tidak memahami kelebihannya ini, sehingga terjebak kepada aktivitas-aktivitas ibadah saja. Satu hari kami kunjungan ke Jambi. Ada acara presiden di sana. Saya pernah mendengar ulama dunia berceramah. Dia katakan 4 jam lebih dia ceramah. Dia katakan, sampaikanlah usaha dakwah ini kepada para pejabat, para penguasa. Maka satu hari, hadirin sekalian, saya ke Jambi. Maka saya ingin silaturahim sama Gubernur Jambi ketika itu namanya HBA. Sekarang menjadi anggota DPR RI dari Partai Golkar. Dulu dia ketua Partai Demokrat. Partainya beda, tapi sama-sama umat Nabi, punya tanggung jawab. Maka ketika itu saya datang, telepon melalui ajudan. Ajudannya katakan, mohon maaf Pak, Bapak sibuk. Ya, Gubernur pasti sibuk. Bisa tidak saya dijadwalkan sebentar saja? Karena sesama muslim ini punya hak 3 hari dilayani. Saya tidak perlu dilayani 3 hari, saya hanya minta waktu sebentar saja. Dicari di lobi, akhirnya oke Pak, 10 menit. Oke, terima kasih, 10 menit cukup. Maka saya datang ke rumah dinasnya. Di samping rumah dinas ada sungai. Karena belum datang, maka saya coba silaturahim dengan orang-orang yang ada di sekitar rumah dinas, di luarnya. Silaturahim, bukan cari utangan, bukan, tapi silaturahim saja. Karena diciptakan manusia ini berbeda-beda untuk saling mengenal. Saya ingin mengamalkan ayat itu. Datang, silaturahim, assalamualaikum, apa kabar Bang? Alhamdulillah nih, saya nama Helmi Hasan. Saya dari Bengkulu. Abang siapa namanya? Si Anu. Alhamdulillah nih Bang, kita tadi nggak kenal, sekarang kita kenal. Kita nggak janji ketemu, Allah pertemukan. Kenapa Allah pertemukan? Karena Allah cinta sayang kepada kita. Kenapa Allah cinta sayang kepada kita? Dan apa tandanya? Tandanya kita dikasih perkara yang paling bernilai bagi manusia, itu agama. Di dalam hati kita ini ada kalimat yang sama, kalimat la ilaha illallah. Maka kita bersaudara. Tanda kita bersaudara, kalau jauh saling mendoakan, terutama habis sholat. Kalau dekat begini, silaturahim. Silaturahim untuk apa? Untuk saling ingat mengingatkan kita bahwasanya dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Tempat tinggal kita di surga bersama Rasul dan sahabat. Maka untuk sampai ke sana Bang, syaratnya cuma 2. Iman sempurna, amal sempurna. Apa itu iman sempurna? La ilaha illallah. Maknanya yakin seyakin-yakinnya manfaat dan mudarat hanya datang dari Allah. Selain Allah tidak bisa mendatangkan manfaat mudarat. Makanan tidak bisa menghilangkan rasa lapar tanpa izin Allah. Minuman tidak bisa menghilangkan dahaga tanpa izin Allah. Mata tidak bisa melihat tanpa izin Allah. Telinga tidak bisa mendengar tanpa izin Allah. Kaki tidak bisa berdiri dan berlari tanpa izin Allah. Ada orang punya mata Bang, tapi tidak bisa melihat. Ada orang punya mulut tapi tidak bisa bicara. Ada orang punya telinga, punya kaki, tapi tidak bisa mendengar, tidak bisa berdiri dan berlari. Karena kaki berdiri, berlari, mulut bicara, telinga mendengar, mata melihat karena Allah. La ilaha illallah. Maka kedua saya bilang Bang, kenapa kemudian harus kita bicarakan kebesaran Allah? Karena kita ini produk suasana. Kita ini apa yang kita bicarakan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itulah kita. Satu hari, Bapak dan sekalian, saya direfleksi. Ini orang mancing, hobi mancing. Danau-danau sudah dipancing, kolam-kolam sudah dipancing, sungai-sungai sudah dipancing. Tinggal laut yang belum dipancing.
Maka ini orang cari laut. Bengkulu letter U Pak, laut. Ini enak di Garut ini, Masya Allah. Tapi yang begitu manusia yang tinggal di laut senang di gunung, yang di gunung senang di laut. Begitulah memang manusia nih Pak. Karena kami ini hari-hari di laut, ngeliat gunung tuh, wah riang betul, dingin. Misalkan kami habis dari Pasirwangi juga, ya Allah dinginnya. Tapi senang, enak. Jam-jam 3 pagi udah mandi, jam 2 pagi mandi, Masya Allah. Seperti es batu cair. Segar betul. Karena di Bengkulu nggak ada yang begitu. Ada laut, mandi laut. Bapak dan sekalian, maka ini ketika dia mancing dapat ikan besar. Besar ikannya. Dia belum pernah dapat dalam sejarah permancingannya dapat ikan sebesar itu. Ya, selama ini kan mancing di empang kecil lah ikannya. Karena empangnya kecil, ikan kecil. Ini laut, dapat ikan besar. Senang. Dipoto, dikirim ke teman-temannya. Sampailah gambar ikan tuh ke handphone temannya sampai nyawanya. Hadirin sekalian, beberapa waktu yang lalu ada juga Irwas Polda di Bengkulu itu sedang main sepeda dari Bengkulu ke Seluma. Dia memang biasa main sepeda santai. Kemudian diberitakan meninggal sampai di Seluma. Sebelumnya juga ada pejabat utama Polres Kota Bengkulu sedang HUT Kota Bengkulu, saya ikut main sepeda. Dalam rangka HUT Kota itu salah satunya adalah sepeda. Karena saya nggak biasa main sepeda, baru di Ayu udah capek. Karena tidak ada jaminan sampai ke finish masuk surga tanpa hisab, saya berhenti. Udah saya bilang cukuplah. Yang penting kan sudah dipoto. Kita main sepeda sudah. Dan ternyata pejabat utama Polres ini meninggal dunia. Hadirin sekalian, diberitakan juga di Bengkulu itu ada yang meninggal sedang sujud di masjid. Cek ternyata ini ahli masjid. Sholat di masjid, kadang dia azan. Pokoknya hari-hari di masjid, ngajak orang ke masjid. Matinya sedang di masjid. Maka hadirin sekalian, kalau kita melihat ini kematian, ternyata kematian itu tidak menunggu orang yang berdiri nunggu duduk dulu, enggak. Kematian tidak menunggu orang duduk tunggu, tapi adalah bagaimana kematian kita. Apakah kematian kita ini Allah ridho? Allah sudah ampuni dosa kita? Sempurna iman amal kita atau belum? Bapak dan sekalian, walaupun seluruh makanan kesehatan diberikan kepada satu manusia agar dia tidak mati, kalau jadwalnya mati, lagi makan itulah dia mati. Maka dan sekalian, hari ini banyak orang ketakutan dengan kematian. Padahal kematian itu adalah sebuah kepastian. Bukan kematian yang harus kita takuti, tetapi adalah bagaimana kita mati dalam keadaan iman sempurna, amal sempurna. Saya kembali lagi ke rumah dinas gubernur tadi. Selanjutnya ada sekali setelah itu bicara-bicara ya hampir 25 majelis ya, 25 kelompok orang yang saya temui, ada yang lagi jualan segala macamnya begitu. Dan terakhir kita saling doakan, ya, doa sama-sama, pesan juga sunnah Nabi, bagaimana kita menghidupkan Nabi, terutama sholat berjamaah di Masjid Jawali, kumandangkan, baca Quran satu hari, zikir pagi, zikir sore dan sebagainya. Terakhir doa, baru saya pergi ke tempat yang lain. Akhirnya gubernur sudah datang, saya datang ke rumah dinasnya dan saya katakan, Bang, nama saya Helmi Hasan, saya dari Bengkulu, terima kasih, Abang sangat sibuk, waktu Abang sangat berharga, tapi Alhamdulillah Abang bisa meluangkan waktu, walaupun 10 menit, saya sangat senang. Saya langsung saja, Bang, sebenarnya ini ada ulama dunia yang mengatakan bahwasanya Abang jadi gubernur harusnya lebih dulu masuk surga daripada nggak jadi gubernur. Loh kok apa urusannya katanya? Gimana ceritanya itu? Abang jadi gubernur kalau ngomong sama Sekda, Pak Sekda, saya ingin sholat subuh di Masjid Anu, saya mau tahu 10.000 orang nemenin saya. Maka Sekda katakan siapa? Sekda akan gunakan seluruh kekuasaannya untuk kemudian mengusahakan orang hadir 10.000. Kepala dinas pendidikan, kepala dinas PU, seluruhnya, asisten, biro-biro dikumpulkan. Hei Pak Kadis Dinas, berapa orang? Nih, perintah gubernur 10.000 nih, jangan kurang. Berapa orang kamu bisa kumpulkan? Siapa? 2.000 Pak. Kamu PU berapa orang? Kamu ini. Itu kumpul 10.000 Pak. Apa manfaatnya bagi gubernur? Satu orang menuju masjid untuk sholat. Satu langkah, satu dosa diampuni. Satu langkah, satu derajat
naikkan. Satu kebaikan Allah berikan. Kalau satu orang itu 1000 langkah kali 10.000 orang, berapa dosa gubernur yang dihapuskan? Siapa yang mengajak kepada satu amal kebaikan, maka dia akan dapat pahala sebagaimana yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala yang mengamalkannya. Jadi abang akan dapat. Kalau satu orang 1000 kali 10.000, itu baru sholat satu. Ini sehari 5 kali. Kalau 5 tahun, apa enggak habis tuh dosa? Kalau dosanya habis, kemana tempatnya kalau tidak surga? Ternyata pembicaraan ini bagi Pak Gubernur ketika itu sangat menarik, sehingga ajudannya bolak-balik hampir 3 kali. Pak, kita ada cara, nanti dulu, wakilkan aja. Pak, kita nanti dulu. Sampai kurang lebih hampir 2 jam bicara. Tidak terasa. Memang kalau ngomong agama ini Bu enak Bu, Pak. Ngomong agama tuh enak. Sebagaimana ikan paling enak tuh di dalam air. Jadi kalau ada ikan nggak betah di air, nggak senang di air, ini kan ikan jadi-jadian itu. Atau airnya air keras. Ya kalau ikan ditaruh air keras gelepar deh. Maka kalau kita bicara agama di masjid ini enak, sebagaimana singa di dalam hutan betah. Kalau ada singa nggak betah di dalam hutan, ini singa akan dikeringkan ini dengan air keras. Banyak di rumah-rumah orang kaya tuh singanya besar-besar. Taringnya bisa dimain-mainkan, kumisnya bisa dimain-mainkan. Karena singa keluar dari hutan. Kalau toh nggak dikeringkan pakai air keras, itu dimasukkan dalam sirkus. Dicambuk, disuruh mutar, dicambuk, suruh ini, suruh itu. Dia mengaum orang nggak takut. Anak kecil pun nggak, lucu-lucu aja ketawa ngeliat singa. Tapi kalau singa di dalam hutan, jangan coba-coba mainkan taringnya. Dengar auman aja lari kita. Belum kelihatan ini singa, udah takut kita, lari kita. Karena di dalam hutan. Kejayaan, kemuliaannya singa itu Allah letakkan di dalam hutan. Ikan itu di dalam air. Semakin dalam ikan berenang di dalam, dia semakin aman. Tapi kalau ikan ini mulai minggir, ini bahaya ini. Nelayan akan ambil, kucing akan terekam. Begitu. Terus kemudian tukang mancing akan mancing. Dan kalau ikan sudah keluar dari sungai, dari laut, ini pasti celaka ikannya. Akan menggelepar-gelepar, perutnya akan dikeluarkan, sisinya akan dipisahkan dengan badannya, jadi ikan asin, ikan bakar, ikan goreng, ikan sayur. Begitu juga manusia. Manusia ini Allah telah letakkan kemuliaan kejayaannya itu dalam agama saja. Maka orang-orang terdahulu, para nabi, para rasul, para sahabat nabi, itu ketika mendapatkan tarbiyah, mendapatkan ujian, ketika iman mereka sempurna, yakin mereka sempurna, itu pasti bahagia. Nabi Ibrahim dilemparkan di kobaran api 40 hari 40 malam. Bukan di gubuk derita, di kobaran api 40 hari 40 malam. Ini orang Jakarta gubuk derita, wah kayak sedih betul lah, belum apa-apanya. Nabi Ibrahim di kobaran api 40 hari 40 malam, bahagia, selamat. Kenapa ada orang tinggal di gubuk derita seperti neraka? Bukan gubuk deritanya masalahnya rupanya, agamanya masalah. Rasulullah tinggal di rumah yang cukup 4 jenazah saja, tapi kemudian dikatakan baiti jannati. Padahal di situ nggak ada TV flat, tidak ada spring bed, tidak ada internet, tidak ada LPGU. Tapi kemudian dikatakan baiti jannati. Kenapa? Karena amalan agamanya sempurna. Hari ini rumah-rumah orang Islam besar-besar, 1 tingkat, 2 tingkat, 3 tingkat. WC kita saja hampir sama dengan rumahnya Nabi. Allah. Bahkan mungkin lebih besar WC kita. Ada bathtubnya, ada pemanas air, pendingin air, macam-macam bentuknya. Tapi nggak ada yang betah di rumah. Rumah seperti terminal, rumah seperti restoran, sudah makan kabur. Rumah seperti toko baju, sudah ganti baju kabur. Hari ini sekalian, ternyata di rumah bisa bahagia itu bukan soal model rumah atau perabotan rumah, tapi agama. Ketika di dalam rumah ada amalan agama sempurna, pasti satu rumah itu bahagia. Maka ini sekalian, pembicaraan agama ini atau di masjid ini adalah ukuran. Kalau kita bahagia, nyaman, ini ciri-cirinya Allah cinta sayang kepada kita. Jadi seorang hamba dicintai, disayang Allah itu tandanya adalah hamba tadi betah dalam ketakwaan, bahagia dalam majelis-majelis yang membicarakan kebesaran Allah.
Tapi kalau ini orang nggak betah di masjid, nggak betah bicara agama, nggak betah sholat, menderita kalau sholat. Datang Ramadan tuh tersiksa betul. Datang Ramadan lemah, sudah kayak ayam sayur. Kenapa kamu? Saya puasa. Padahal hadirin sekalian di zamannya para sahabat itu puasa mereka lagi berperang. Karena mereka merasakan nikmat dalam puasa, sedangkan kita merasa tersiksa. Pertanyaannya kenapa para sahabat ini nikmat dalam amal agama sedangkan kita tidak nikmat? Karena imannya sahabat sempurna. Kebesaran Allah telah wujud pada diri para sahabat. Sehingga sahabat itu bukan senang saja tapi sangat ketergantungan dengan perintah Allah, itu sangat tergantung. Jadi para sahabat itu sangat berhajat dengan perintah Allah. Ketika perintah Allah datang itu seperti ikan di dalam air, udah lama nggak makan, dapat pancingan, kan kelihatan tuh berebut. Begitulah sahabat hadirin. Ketika turun perintah untuk menutup aurat, 100% sahabiah itu tutup aurat. Ketika turun perintah sholat, 100% sahabat sholat berjamaah. Bahkan orang munafik pun sholat. Kenapa? Karena mereka ada kekuatan iman. Imannya kuat. Iman itu seperti air katanya. Air sedikit, manfaatnya sedikit, kekuatannya pun sedikit. Tapi kalau air banyak, semakin manfaat, semakin kuat dia. Hadirin sekalian, maka saya bicara sama Pak Gubernur. Akhirnya lama saya bilang, Bang, ini kita sudah sangat lama. Abang nanti saya undang ke Bengkulu. Boleh datang ke Bengkulu. Kurang lebih beberapa puluh orang, salah satunya dengan ketua majelis ulamanya datang. Dan kita di Bengkulu punya kebijakan tamu wajib dilayani 3 hari. Kalau di Jakarta kemarin saya lihat tamu wajib lapor 1 kali 24 jam. Ada juga rumah di depan rumah awas ada anjing galak. Masya Allah. Bahkan di Tangerang saya sudah ketemu tidak terima tamu. Saya sudah depan rumahnya nggak terima tamu, Pak. Loh, kenapa nggak terima tamu? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu menangis di dalam Masjid Nabawi, menangis terseduh-seduh. Orang tanya kepada Sayyidina Ali, kenapa kamu menangis? Kalau bahasa kita, apalah dosa salah saya sehingga Allah tidak datangkan tamu 7 hari ke rumah saya. Jadi Sayyidina Ali itu nggak datang tamu tuh menangis. Apa dosa salah saya Allah nggak datangkan tamu ke rumah saya? Seorang sahabiah komplain kepada suaminya. Karena kebiasaan di Madinah, kalau ada tamu-tamu dari luar, itu biasanya ke Madinah, ke masjid Nabi. Di masjid Nabi itu ada tempat orang untuk menerima tamu, tempat tidur, tempat makan ada. Jadi di masjid itu ada makanan, minuman, tempat istirahat. Nah hari ini banyak masjid dilarang makan, dilarang tidur, dilarang minum. Lah kalau gitu mati orang. Akhirnya sekarang masjid banyak kosong, Bapak Ibu sekalian. Karena terlalu banyak larangan. Masjid yang menyediakan makanan, menyediakan minuman, yang menyediakan senyuman, yang menyediakan tempat istirahat, insya Allah masjidnya makmur. Saya ke Yogyakarta, ke Jogokaryan. Saya mendapat berita ada masjid yang luar biasa makmur, namanya Jogokaryan. Saya pergi ke Jogja, saya sholat Jumat di sana. Sudah sholat Jumat, selesai sholat, saya buat amalan di sudut. Nggak lama kemudian pengurusnya datang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mohon maaf Bapak dari mana? Oh saya dari Bengkulu Pak. Bengkulu itu di mana Pak? Bengkulu itu yang melahirkan Merah Putih Pak. Oh Merah Putih itu dari Bengkulu? Iya. Ibu negara pertama kali itu dari Bengkulu namanya Fatmawati, istri Bung Karno. Anaknya namanya Megawati, cucunya namanya Puan Maharani, sekarang ketua DPR. Oh iya Pak. Terus Bapak ada apa di sini? Oh saya ingin sholat Jumat. Katanya ini masjid makmur. Saya ingin lihat, saya ingin belajar agar di masjid kami di Bengkulu juga makmur. Karena Allah janjikan siapa yang memakmurkan masjid Allah akan berikan kemakmuran. Saya ingin Bengkulu itu makmur Pak. Dan Allah juga sampaikan siapa yang mencintai masjid Allah akan cinta kepadanya. Saya ingin masyarakat saya dicintai Allah Pak. Oh, ayo Pak kita ke kantor. Kantornya besar. Duduk. Belum ngomong, ini bubur sampai, teh hangat sampai. Kita makan dulu Pak, makan. Saya mau bayar, jangan Pak, jangan Pak.
Bapak kan jauh-jauh nih dari Sumatera nih. Kan naik pesawat? Iyalah saya naik pesawat, saya bilang. Naik pesawat 1 jam, belum lagi ke sini naik pesawat lagi ke Jogja. Oh, udah Pak, makan Pak, kita makan. Jadi Pak gini Pak, ini masjid kami punya program setiap akhir bulan kas harus kosong. Terus duitnya kemana? Perasaan saya menara Anda tuh nggak sehebat menara kami. Bangunan fisik Anda juga sederhana betul. Karpetnya juga karpet biasa, bukan karpet mahal. Uangnya kemana? Oh, uangnya memang bukan untuk merobohkan menara, Pak. Ya kan? Kadang-kadang kan pengurus masjid ini ganti pengurus, ganti menara. Tidak dibilang kerja kalau menaranya masih menara lama. Ya kan begitu. Maka kemudian hadirin sekalian, mereka enggak, Pak, kami enggak begitu. Oke. Jadi kemana uangnya? Uangnya Pak kami bagi lagi ke jamaah. Misalnya Pak, Bapak lihat kan tadi kan nasi bungkus banyak. Oh iya. Nah nasi bungkus itu Pak unlimited. Jadi nasi bungkus kami sediakan banyak-banyak. Jadi setiap jamaah yang datang ke sana itu makan siang ambil nasi bungkus. Boleh makan di masjid, boleh dibawa pulang, terserah mereka. Kalau temannya ada nggak datang, boleh dibawakan untuk temannya juga. Memang banyak Pak nasi bungkus, saya lihat Pak. Nasi bungkus, luar biasa. Nggak ada yang nggak kebagian. Malah masih bersisa tuh nasi bungkus. Oke, terus kemana lagi duitnya? Kami Pak, biasa kami perhatikan Pak. Jamaah ini bagaimana raut mukanya. Seperti Bapak tadi katanya kan sendirian. Kok asing mukanya. Nggak pernah kami lihat. Ada apa ya? Apa ada kesusahan? Karena bagi kami yang mendatangkan Bapak itu Allah. Kami ini pengurus ini hanya pelayan masjid, pelayan rumah Allah. Kami bukan tuannya Pak. Jadi kami ini bagaimana setiap tamu Allah itu bahagia pulangnya. Yang datang lapar jadi kenyang. Yang datang ke rumah Allah haus jadi hilang hausnya. Itu tugas kami melayani. Yang kemudian tadi datang jomblo pulang-pulang punya jodoh. Itu tugas kami Pak. Oh, saya bilang bagus kalau begitu. Bapak dan sekalian, terus kemana uangnya? Oh gini Pak. Satu hari pernah ada kejadian. Kami perhatikan ini ada orang jamaah kami kok tertunduk, sedih, nangis. Kami temui, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mohon maaf Bapak gimana kabarnya? Baik Pak. Kok kayaknya sedih betul ya? Iya Pak, saya sedih Pak. Sedih kenapa? Saya dipecat Pak dari perusahaan, pengurangan pegawai Pak. Oh, nah itulah Pak, saya pikirkan pusing gimana nih pulang ke rumah cerita sama istri. Mana kredit rumah belum selesai, motor belum selesai, mesin cuci juga masih kredit. Pusing Pak, anak sekolah, makan bagaimana? Oh ya sudah, nggak usah pusing-pusing. Bapak kan sudah ke rumah Allah nih. Nah kami ini pengurus masjid, pelayan rumah Allah. Kalau boleh kami bantu Bapak gimana? Oh senang hati Pak. Udahlah nggak usah dipikirin, itu memang sudah tulisan di langit, Bapak berhenti itu. Sekarang solusinya gimana nih? Biarin Bapak punya penghasilan. Kami sih nyarankan Bapak usaha aja. Ya Pak, usahakan perlu modal Pak, modalnya nggak ada. Modalnya kami kasih dari masjid nih. Tapi mau buat apa Pak? Buat sorban aja udah sorban. Maka sorban yang seperti ini tapi dijahit itu juga karyan itu dia yang buat. Jadikan cenderamata. Kan banyak orang datang ke masjid ini Pak, Bapak jualan itu aja nanti kami masih modalnya. Tapi Bapak harus rajin ke masjid ya. Oh terima kasih Pak. Akhirnya dibuat sekarang ahli masjid. Kemudian kami perhatikan nih, pengurus masjid merhatikan tetangga masjid. Kenapa ini tukang beca nggak sholat? Musyawarah di masjid, utus pengurus masjid datang ke tukang beca. Karena ini umat Nabi juga. Pengurus masjid bisa ditanya sama Nabi nanti, kenapa kamu enak-enakan sholat kok? Ada tukang beca nggak kamu ajak sholat? Akhirnya datang ke tukang beca. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dengar azan nggak di sini Pak? Dengar. Kok nggak datang ke masjid? Pak, ini belum ada yang naik penumpang Pak, uang nggak punya, pulang-pulang nggak bawa uang bisa gawat sama istri Pak. Oh, ini ada uang masjid nih. Boleh dibelikan beras, boleh belikan apa nih untuk di rumah ya. Tapi nanti kalau waktu azan tolonglah sholat. Sholat itu penting Mas. Sholat itu pertama kali yang dihisab. Kalau sholat diterima, semua amal diterima. Kalau sholat ditolak, semua amal ditolak. Jangan sampai nih kita nggak masuk surga sama udah dakwah, bicara agama. Orang Kamboja katakan Pak, cara Nabi menyatukan umat beng-beng pek-pek. Saya ke Kamboja 4 bulan. 4 bulan saya di Kamboja. Di periode kedua wali kota daftar, matikan handphone langsung ke Kamboja.
Orang Kamboja katakan cara Nabi menyatukan umat beng-beng-beng-beng, makan-makan jalan-jalan. Singa ganas dari hutan diajak makan, diajak jalan, diajak makan, diajak jalan. Jinak nggak Pak? Jinak. Singa ganas diajak ke kota, diceramahin terus, nggak diajak makan, nggak diajak jalan. Kira-kira gimana nasib penceramah? Diterkam Pak. Wah ini katanya gawat ini. Hadirin sekalian, lumba-lumba itu, saya lihat di Dufan di mana Taman Safari itu digini kan, muncul, dikasih ikan, disuruh keliling, jalan-jalan, dikasih ikan, jalan-jalan, baru diperintahkan loncat, ada lingkaran, loncat, ada apinya, tetap loncat ya walaupun ada api. Makan-makan, jalan-jalan, cara Nabi menyatukan umat. Maka hadirin sekalian, makan-makan, jalan-jalan ini, masjid yang membuat program itu makmur, seperti Masjid Joko Karyan tadi. Akhirnya tukang becak tadi datang, belum azan sudah datang. Maka saya jalan ke Joko Karyan itu, program ini kita buat di Kota Bengkulu. Karena saya tanya tuh ke terminal, kenapa kamu kok nggak sholat di masjid? Pak, di masjid ngapain Pak? Sombong Pak, di masjid. Kami datang tuh nggak ada yang negur, salaman juga nggak mau Pak. Kalau kami lapar nggak ada makanan Pak, kami haus nggak ada minuman, males Pak, dilarang ngopi, dilarang ini, wala banyak larangannya Pak, nggak mau sih Pak. Kalau di terminal enak Pak, tegur sapa, ramah, wah kopi ada, nggak punya uang nggak apa-apa gratis, enak Pak di sini Pak. Oke, saya tanya juga anak-anak kecil yang main di PlayStation itu, kenapa kamu nggak ke masjid anak-anak? Wah di masjid mah gawat. Gawat kenapa? Kami suka dibentak-bentak, dimarah-marahin, diusir-usir. Keran patah, kami disalahkan. Kami ngomong-ngomong cuma bisik-bisik, dibilang teriak-teriak, kami malu, udah nggak mau lah. Terus di PlayStation enak, belum main sudah dikasih teh botol dingin, gratis, iya gratis, tapi mainnya bayar. Hadirin sekalian, kemudian kami tanya dengan anak-anak ABG yang di mall-mall, kenapa kamu di mall-mall ini nggak ke masjid? Di masjid mah Pak susah Pak, nggak ada yang senyum di masjid Pak. Kalau di mall ini Pak, penjaga satpam itu kumis tebal Pak, seram. Tapi kalau kami datang senyumnya manis. Maka program ini kita buat bagaimana masjid menjadi tempat menyenangkan. Kita undang tuh preman, semua yang tidak datang ke masjid kita undang. Undangnya Pak makan Pak. Namanya anak-anak preman diundang ngaji, mana mau dia. Diundang makan, ngopi. Nggak mau ke masjid Pak, bukan nggak sholat ini mah, nggak ngaji-ngaji enggak. Terus ngapain Pak? Ngopi-ngopi, makan-makan kita. Emang boleh makan di masjid? Boleh lah. Masa nggak boleh makan di masjid? Boleh, di hotel boleh makan. Boleh makan. Di rumah kita boleh. Oke Pak, datang makan, ngopi, minum segala macam. Sudah senang, mulai diajak. Masa sih kita makan di masjid, ngopi di masjid, nggak sholat, yang lain sholat, akhirnya ikut sholat. Sudah betah sholat, akhirnya dikasih beban kerja di masjid, digunakan. Orang yang digunakan tuh betah di masjid, tapi kalau orang yang jadi penonton aja males Pak. Maka nanti kamu ini ya, taklim ya, bacakan satu hadis. Jadi kita buat azan dan iqamat ada satu hadis, dua hadis dibacakan. Kamu nanti ini taklim ya, satu hadis kamu baca. Ya Pak, saya ini nggak bisa baca Arab Pak. Nggak usah Arabnya dibaca. Adina yusrun, agama itu mudah. Nggak usah dibaca Arabnya. Saya juga bukan orang Arab, nggak ngerti juga si Arabnya itu. Udahlah kamu baca Indonesianya aja ya. Boleh Pak, boleh. Ayo baca aja, baca. Dimudahkan aja, jangan dibuat susah. Yang penting senang dulu. Dia baca, belum dibaca udah nangis Pak. Padahal tato di kanan singa, tato di kiri naga. Kita yang takut, dia yang nangis. Nangis, belum dibaca ini. Maka kemudian subhanallah itu. Karena dia merasa ketika dia azan tuh dia pun dosa, dia kotor. Sehingga azan itu subhanallah terasa di hati. Bukan hanya enak didengar. Subhanallah. Dan kemudian mereka akhirnya pikir sekarang, lebih semangat mereka daripada kami. Pak, gimana kita masjid ini buka 24 jam Pak? Masa Pak hotel buka 24 jam, pom bensin buka 24 jam, warung makan 24 jam, minimarket buka 24 jam, toilet cuma dua orang jaga buka 24 jam. Masa masjid sebesar ini nggak buka 24 jam? Ada wali kota, ada ustadz, ada segala macam, masa nggak? Iya ya. Jadi gimana buka 24 jam? Jadi nanti Pak kita giliran. Jam 12 malam sampai jam 1 si A, si B, si C. Oke.
Jam 1 sampai jam 2 FGH. Jam 3 sampai jam 4 terus 24 jam itu ada penanggung jawab. Terus ngapain? Ya kita buat Pak seperti Masjid Nabi Pak. Ada dakwah ilallah di situ, bicara kebesaran Allah. Tidak bicara sumpah serapah, caci maki, tidak, tapi bicara dakwah Allah. Mengajak orang taat kepada Allah, kenal kepada Allah, takut hanya kepada Allah. Sehingga preman datang ke masjid tenang, pengusaha datang ke masjid tenang. Setiap masjid itu seperti laut. Air teh datang ke masjid jadi laut, rasanya asin, warnanya biru. Coca-Cola datang ke laut, hilang Coca-Colanya. Hadirin sekalian, begitulah masjid harusnya. Masjid tidak boleh kemudian tidak menjadi lautan. Di masjid ini pemersatunya adalah bicara kebesaran Allah, sehingga semua nyaman, tidak sindir sana sindir sini. Kalau sindir sana sindir sini tersinggung. Nyindir pejabat, pejabat besok nggak mau datang ke masjid lagi. Nyindir preman nggak mau datang ke masjid lagi. Nyindir pengangguran, waduh saya nih pengangguran, besok nggak mau ke masjid lagi. Tapi kalau kita ajak kenal kepada Allah, taat kepada Allah, preman senang kenal kepada Allah, pejabat senang kepada Allah. Maka lama-kelamaan ini orang akan menjadi baik setelah dari masjid. Alhamdulillah setelah itu mereka ta'lim, mereka azan. Sekarang programnya adalah buka masjid 24 jam. Sudah buka, alhamdulillah. Usul lagi Pak, ini semenjak masjid buka 24 jam, listrik kita naik Pak, jadi 6 juta Pak. Alhamdulillah. Loh alhamdulillah Pak, ya bagus, berarti berhasilin program. Iya Pak, tapi uangnya gimana bayarnya ini? Pengurus masjid komplain. Oh sudah, saya kan wali kota. Kita buat program masjid buka 24 jam, listriknya gratis. Tapi kan PLN bukan punya wali kota Pak. Iya, tapi kan CSR punya banyak. Saya panggil Toyota, Ibu Mary. Tapi bayarnya Pak, panggil PDAM. Enggak Pak, bajunya kotor Pak, bau Pak. Jadi mendingan kita beri mesin cuci Pak. Nanti kami cucikan baju-baju mereka. Cocok, beli mesin cuci. Sehingga ketika ada orang datang bajunya ya kan tidak bersih lagi, itu mereka cucikan. Hadirin sekalian, di setiap sudut kita pasang es krim, kulkas. Di awalnya buah-buahan kita kasih tuh di dalam kulkas. Semenit hilang tuh buah. Ada yang bawa asoin, bawa karung. Laporan Pak, ini katanya belum sejam Pak hilang jeruk kita Pak. Kenapa? Ya Pak, bagaimana nggak habis? Katanya kawan datang dari rumah bawa asoy, bawa kantong plastik maksudnya. Oh ya nggak apa-apa, biasa barang baru. Nanti lama-lama nggak begitu. Terus kasih, alhamdulillah sekarang Pak. Hadirin sekalian, sebelum Covid kita sediakan makanan nampan 1000 nampan kurang lebih. Jadi satu nampan itu bisa 4 orang makan di sana. Kenapa makan di sana? Biar satu hati. Yang melayaninya pejabat-pejabat. Yang mencucikan tangan jamaah itu pejabat-pejabat, agar pejabatnya hatinya lembut. Kemudian ketika makan itu, saya kadang-kadang datang orang macam-macam, dan itulah program pemerintah dari cerita-cerita rakyat. Seperti mana Bung Karno dulu ketemu Marhem itu dari petani. Jadi makan satu nampan, ada yang datang kepada saya, Pak, boleh saya makan sama Bapak? Boleh, silakan, ayo makan. Pak, kan program Bapak nih masyarakat bahagia Pak. Iya, tapi saya ini belum bahagia Pak. Loh kenapa kamu belum bahagia? Apa jalan kamu nggak mulus? Mulus Pak, dulu hancur sekarang mulus, alhamdulillah, makasih Pak. Apa di jalan kamu nggak ada lampu jalan? Ada Pak, terang Pak. Terus apa masalahnya? Ya Pak, saya ini Pak, kalau di rumah tuh makan sendiri, tidur sendiri, ketawa sendiri Pak. Lah istri kamu kemana? Meninggal Pak. Jadi maksudnya, ya kalau ada Pak, perempuan yang bagus, tolonglah Pak. Oh ya, oke. Dari situlah pemerintah kota buat program namanya HD Samawa. Harapan doa, sakinah, mawaddah warahmah. Banyak sekarang duda, banyak janda. Ini janda berapa sekarang angkanya? 6 ribuan. Di Jawa Barat 100.000. 100.000 Pak, nganggur. Kan bahaya, berarti ada duda 100.000 juga. Ini bahaya Pak. Ini cerita dari nampan tadi. Oh. Mulai saya buat program di TV di mana-mana, HD Samawa, harapan doa, sakinah, mawaddah warahmah. Anda ingin menikah, ingin jodoh terbaik, membawa bahagia dunia akhirat, hubungi Helmi Hasan, Wali Kota Bengkulu, 0811 737 646. Tidak punya mobil, kendaraan untuk menjemput pengantin, mobil BD1A Alphard disediakan gratis, Satu minggu. Resepsi nggak punya uang, boleh diadakan di balai kota resepsinya. Cuma jangan satu kampung dia aja, yang terbatas. Kemudian Anda bingung mau malam pertama honeymoonnya, pakai salah satu kamar di balai kota.
aman CCTV-nya dimatikan, nggak dihidupkan. Hadirin sekalian, kenapa begitu? Karena mobil tadi dibeli pakai uang rakyat. Balai kota tadi uang makan minumnya dari uang rakyat. Kamarnya yang dibangun dari uang rakyat. Jadi rakyat wajar dong pakai. Sabtu Minggu kan nggak kerja. Kerja itu hanya Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu ya kembalikan kepada rakyat. Hadirin sekalian, alhamdulillah sudah 5 orang. Jadi kalau di sini ada yang duda belum dapat jodoh, boleh datang ke Bengkulu. Atau janda yang bingung cari jodohnya, boleh 0811 73 7646. Bapak dan sekalian, ini harus diperhatikan pemerintah. Karena kalau tidak nanti bisa jadi salah pilih, nggak kenal. Kenal di Facebook, tampangnya keren, pas ketemu kok jadi begini. Hadirin sekalian, pemerintah harusnya memastikan setiap masyarakatnya itu bisa bahagia. Dan di kota Bengkulu kita juga membuat kebijakan anak yatim diangkat anak oleh para pejabat, bukan dianggarkan, karena kita ingin para pejabat itu punya semestri. Jadi anak-anak yatim itu ketika ditinggal orang tuanya merasa bahwasanya bukan menggantikan orang tua, tidak bisa. Artinya ada yang bisa memberikan kasih sayang, perhatian, dan sebagian rezeki kita berikan kepada mereka. Bukan soal uangnya, bukan. Soal kasih sayang, soal perhatian. Nah, para janda-janda itu nanti bertemunya dengan kita, bukan dengan kita, dengan istri kita. Kalau dengan pejabat laki bisa konslet. Jadi kita batasi yang wanita ketemunya dengan wanita. Ya, bawa anak-anaknya, setiap bulan harus ada pertemuan. Apa makan-makan di rumah, makan-makan di mana. Intinya adalah bertemu setiap bulan. Dan mereka harus videokan, dikirim ke wali kota sebagai pertanggungjawaban. Bapak dan sekalian, apapun agama sukunya diangkat anak. Anak angkat saya salah satunya Gloria namanya, Katolik. Ibunya WhatsApp saya, Pak, boleh nggak anak saya ini Gloria, Bapak angkat juga sebagai anak? Wah, dengan senang hati. Tidak harus dia tinggal dengan kita. Dia tinggal mungkin dengan ibunya, dengan neneknya, nggak apa-apa. Yang mau tinggal sama kita juga nggak apa-apa. Begitu. Alhamdulillah hadirin sekalian, program ini Masya Allah baik betul. Jadi istri pejabat itu yang tadinya marah, nuntut, ketika ketemu dengan janda yang suaminya meninggal, maka akhirnya istri kita, oh iya ya masih mending nih laki saya ini jarang pulang, tapi ada pulangnya. Lah kalau ini nggak pulang-pulang lagi. Anak-anak kita juga begitu. Yang sering nuntut, oh ibu kurang perhatian, masih mending ada perhatian. Ini nggak ada lagi. Anak ditinggalkan orang tuanya. Baju-baju kita di rumah, sepatu segala macam itu banyak. Bagi kita lama, tapi bagi anak yatim mungkin itu baju terbaik, sepatu terbaik. Sehingga suasananya penuh dengan kehangatan. Bapak dan sekalian, karena waktu sudah Isra, sudah mau sampai, banyak yang saya mau ceritakan, cuman ini bukan ceramah Pak, yang ceramah ini Ustaz saya harusnya ini. Ini hanya sekitar cerita-cerita saja. Dan alhamdulillah kemarin sudah ketemu Pak Bupati, kita sudah MOU kerjasama bagaimana membangun masyarakat yang religius dan bahagia. Karena religius itu penting, bahagia itu penting, maka Pak Bupati dengan yang lain saya undang juga Kota Bengkulu, menyampaikan salam sunnah hukumnya menjawab wajib. Helmi Hasan datang ke sini sudah menyampaikan salam. Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu wajib menjawab salam saya, jangan sekarang datang ke Kota Bengkulu. Insya Allah bersedia Pak ya? Ya kan? Biasanya orang yang di gunung sedang lihat laut, di situ letter U lautnya Pak. Bisa naik perahu ke Pulau Tikus. Insya Allah. Inilah mungkin yang perlu kami sampaikan, dan alhamdulillah ketika di Masjid At-Taqwa selama 3 hari mereka kesan, senang, dan sampai sekarang hubungan kita baik. Begitupun Wali Kota Bekasi ketika kunjungan, dia kunjungan balik. Wali Kota Padang yang sekarang jadi Gubernur Padang juga begitu. Sehingga kami dari Kota Bengkulu memang meluangkan waktu untuk silaturahim dari satu pemerintah ke pemerintah lain, dari satu alim ulama ke alim ulama lain, dari satu masjid ke masjid lain, dalam rangka apa? Dalam rangka membangun silaturahim ini agar tidak ada prasangka-prasangka. Kalau kita tidak silaturahim, kadang-kadang prasangkanya muncul. Begitu, maka kalau silaturahim ini mahabbah, saling cinta, saling sayang, saling rindu. Nah, ini mungkin ya Bapak dan sekalian yang perlu kami sampaikan. Terima kasih, saya dengan istri ya, insya Allah saya istri nginap di rumahnya Pak Salman. Saya itikaf di masjid di depan rumah Pak Salman. Jadi saya kalau lagi acara dinas itu berusaha betul tidak di hotel. Karena ternyata di hotel itu Bapak dan sekalian, pengalaman saya ini, bukan nuduh orang enggak. Pengalaman saya itu kalau di hotel berat tuh. Resepsionisnya perempuan, cantik, mungil, langsing, wangi. Yang membersihkan kamar perempuan, cantik, wangi. Yang menyediakan makan sarapan perempuan juga. Ngeri kita. Kalau iman-iman lemah bahaya. Pulang ke rumah
ngelihat istri kenapa jadi begini? Masalah. Karena mata ini melihat yang begitu. Akhirnya saya putuskan nggak benar, saya nggak mau lagi lah di hotel. Di hotel sama istri aja, kalau ada istri nggak apa-apa. Kalau di masjid, alhamdulillah Pak. Ketemu imam masjid jenggotan, sarungan, gamisan, kopiahan, sorbanan. Pulang ke rumah istri paling cantik. Karena istri saya nggak jenggotan Pak. Alhamdulillah. Nggak apa sorban, nggak gamisan. Jadi istri paling cantik karena perbandingan. Nah kalau kita itikaf di masjid, kita pakai alas tipis, begitu, sehingga nggak bisa tidur nyenyak. Walaupun sebentar nyenyak. Jadi tahajud kita terjaga, sholat 5 waktu terjaga, baca Quran terjaga, zikir pagi, zikir sore terjaga, dan wudhu terjaga. Pulang ke rumah tuh akhirnya terbawa suasana. Nah alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, para pejabat ketika ikut juga begitu. Setelah ikut saya, mereka ke masjid, itikaf, tidak di hotel. Pemerintah juga membayarnya, tidak perlu bayar hotel, sehingga penghematan terjadi. Dan kemudian saya tanya kepada istri di rumah dengan istri-istri pejabat, gimana Bu, Bapak kemarin ikut sama saya dinasnya? Wah enak Pak. Aneh tapi Pak, aneh kenapa? Pas pulang dari Bapak ini, kalau ikut Bapak, pulang-pulang romantis Pak. Romantis bagaimana? Pokoknya dia sayang sama saya Pak. Dompetnya bagaimana? Masih ada isinya Pak dompetnya kalau pulang. Kalau nggak sama saya, boro-boro Pak. Pulang-pulang marah-marah. Semua salah, ranjang salah, minum salah. Pokoknya salah semua Pak. Ini penyakitnya yang saya ceritakan tadi. Tapi kalau di masjid, ketemunya imam masjid, khatib Bilal Garim, pengurus masjid. Sehingga pulang ke rumah tuh yang paling cantik istri kita. Bapak sekalian, inilah mungkin yang perlu kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang salah, kurang pas, kurang berkenan. Maklum, Helmi Hasan ini banyak dosa, ilmunya juga tidak ada. Tapi semangat untuk kemudian kita membuka masjid 24 jam. Masjid ini rumah Allah, tempat yang paling aman. Kalau ada orang merasa tidak aman di masjid, di rumah Allah, terus di rumah siapa dia aman? Allah. Betul gak Pak? Ini masjid bukan hanya sekedar bangun, ini rumah Allah. Tidak akan jatuh daun kering dengan badai tanpa izin Allah. Tidak akan bergeser debu tanpa izin Allah. Mata berkedip karena Allah. Allah kuasa selain Allah tidak kuasa. Maka untuk itulah kita punya target bagaimana masjid buka 24 jam dengan amalan-amalan Masjid Nabawi, dakwah ilallah, ta'lim wa ta'allum, zikir, ibadat, hikmah. Terima kasih. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, gambar dulu lah mungkin buat kenang-kenangan. Alhamdulillah. Serok kan masuk? Iya. Ini Ini gambar sebentar. Ayo.